Halo, selamat malam pemirsa. Sejauh ini diinformasikan bahwa masih ada sekitar 59 orang yang diperkirakan tertimbun reruntuhan rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini tentunya mendapatkan perhatian khusus termasuk Komisi 8 DPR RI yang mendorong untuk dilakukan atau dibentuknya tim investigasi atas insiden yang terjadi. Ini yang akan menjadi perbincangan utama kami pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan laporan langsung dari lokasi serta sejumlah informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Komplotan mata elang liar dengan modus buang kunci sepeda motor ditangkap Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Target korban adalah pelajar, wanita, dan lansia. Satu dari 3 anggota komplotan mata elang liar diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tersangka F ditangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya saat pengejaran. Bahkan, F sempat dihakimi warga yang sebelumnya sempat ikut dalam pengejaran tersebut. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain, IF dan YS, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan menyita sejumlah barang bukti. Modus pelaku membawa korban dengan dalih ke kantor leasing dengan alasan masih ada tunggakan. Namun, saat di tengah jalan, tersangka menjatuhkan kunci sepeda motor korban, kemudian membawa kabur kendaraan korban. Polisi memburu 1 tersangka lainnya yang masih buron. Sementara ketiga tersangka yang diamankan akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Komplotan pembobol ATM lintas wilayah di Cianjur, Jawa Barat dibekuk polisi. Mereka menggasak 29 juta rupiah dari 5 mesin ATM. Diki Saputra, salah satu anggota komplotan pembobol mesin ATM di Cianjur, ditangkap anggota Satreskrim Polres Cianjur. Dari penangkapan Diki, polisi lalu menangkap 2 pelaku lainnya yaitu DP dan AS. Sementara 2 anggota komplotan ini masih buron. Komplotan ini terekam di sejumlah kamera pengawas di mesin-mesin ATM yang mereka bobol di wilayah Cianjur. Tapi tak cuma wilayah Cianjur, komplotan ini juga beraksi di berbagai kota di Jawa Barat lainnya seperti Purwakarta dan Sukabumi. Mereka menggunakan alat pencapit yang dirakit sedemikian rupa untuk menjarah uang nasabah ATM. Komplotan ini menggondol 29 juta rupiah dari aksi mereka. Penjaraan ini membuat para pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Suasana haru dan tangis terjadi di posko BNPB Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Para wali santri menangis seusai mendengar kabar bahwa evakuasi korban reruntuhan pondok pesantren akan dilanjutkan menggunakan alat berat. Keputusan tersebut diambil setelah tim gabungan menyampaikan dalam rapat tertutup bersama perwakilan wali santri. Dalam rapat dijelaskan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di lokasi reruntuhan. Hal ini menyusul ditemukannya 8 korban pada Rabu malam, terdiri 5 orang selamat dan 2 meninggal dunia. Meski demikian, petugas terus berupaya untuk melakukan pembongkaran secara hati-hati dan juga terukur. Langsung saja pemirsa, kita bergabung dengan rekan Goldi Gumilang yang berada di Ponpes Al-Khozini. Selamat malam Goldi, bagaimana jalannya evakuasi yang sudah dimulai dengan menggunakan alat berat? Ya, selamat petang
Vena, Kintan, Ken Ane, dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi menggunakan alat berat yang dilakukan tim SAR gabungan masih terus dilakukan. Dilakukan sejak pukul 11.30 hingga hari ini. Dan memang untuk proses evakuasi masih difokuskan pada pembersihan bagian atas atau lantai 4, di mana ada puing-puing berupa bambu dan lain sebagainya yang dibersihkan. Saat ini kami akan perlihatkan pemirsa situasi terkini, mengingat ada 4 titik yang dilakukan live streaming dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keluarga korban di posko yang berada di kampus 2 Ponpes Alkos ini dapat melihat secara langsung proses evakuasi menggunakan kren dan juga eskavator. Kami akan ajak pemirsa untuk lebih dekat melihat seperti inilah kondisinya pemirsa. Jika dilihat dari layar kaca live streaming yang sedang dilakukan, ada beberapa petugas yang terlihat juga memantau di bawah reruntuhan gedung lantai 3 di Ponpes Alkos ini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di sisi sebelah kanannya merupakan sebuah kren, di mana kren tersebut dari siang hari hingga petang ini digunakan untuk mengangkat puing-puing beton ataupun puing-puing bangunan yang ambruk pada Senin lalu. Selain itu juga tadi pemirsa Menko PMK Pratikno bersama jajaran Forkopimda Jawa Timur, BNPB dan juga BPBD berkomunikasi dengan keluarga korban. Kemudian akhirnya diputuskan dilakukan evakuasi tahap kedua menggunakan alat berat. Sejauh ini informasi yang kami terima dari BPBD Jawa Timur dan juga Basarnas, diturunkan 1 buah kren. Kemudian juga disiapkan 3 truk untuk mengangkut material. Selain itu juga terdapat sejumlah ambulan yang bersiaga untuk nantinya jika ditemukan korban akan langsung diangkut ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Data yang kami miliki pemirsa sejauh ini masih di angka 108 untuk korban yang ditemukan. Sementara untuk rincian korban luka-luka dan juga korban luka berat, beberapa masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar. Untuk korban meninggal dunia sejauh ini 5 orang. Sementara untuk korban yang masih berada di reruntuhan ini diperkirakan masih puluhan pemirsa. Sementara itu, informasi yang dapat kami kabarkan terkait dengan evakuasi menggunakan alat berat dan juga data terbaru. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih. Goldi Gumilang mengabarkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya. Jelang perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, para prajurit TNI menggelar geladi kotor persiapan di kawasan Monumen Nasional Jakarta hari ini. Puncak perayaan akan digelar pada hari Minggu 5 Oktober mendatang. Hingga kini kesiapan pelaksanaan HUT TNI sudah mencapai 90%. Masyarakat dapat menyaksikan beragam atraksi dan juga parade beragam alutsista dari 3 matra yang akan ditampilkan secara terbuka. Presiden Prabowo dijadwalkan akan memimpin langsung upacara pada tanggal 5 Oktober nanti. Adapun perayaan pada tahun ini mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju, guna mencerminkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif yang bersumber dari rakyat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Presidential Inspection sekaligus penganugerahan tanda jasa kehormatan kepada 18 prajurit TNI di atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Presiden beserta jajaran Kabinet Merah Putih dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Teluk Jakarta sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, Presiden menyematkan 6 gelar Yuda Dharma Prataba serta 12 gelar Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI dari ketiga matra TNI yang dinilai sudah mengabdi melampaui tugasnya. Presiden kemudian disuguhkan parade 51 unsur armada tempur militer TNI Angkatan Laut termasuk menyaksikan tembakan meriam kapal laut RBU 6000
dan multi-launcher roket sistem RM-70 Grab, serta Flying Pass Armada Tempur Udara AL. Atraksi Armada Tempur Angkatan Laut ini dipimpin Armada KRI Brawijaya 320. Tak ketinggalan aksi saling pas dari unit pengamanan laut seperti ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KKLP, hingga persembahan Perhimpunan Nelayan. Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-6 dengan sejumlah pembahasan. Rapat paripurna khusus ini berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 11:20 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang BUMN, pengesahan rancangan Undang-Undang tentang kepariwisataan, hingga pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Rusia. Rapat paripurna ke-6 khusus ini dibuka oleh pidato Ketua DPR Puan Maharani. Puan menyampaikan bahwa DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan juga sedang membahas undang-undang yang masih dalam tahap pembicaraan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkali-kali mengatakan bahwa ia tak ingin ada uang pemerintah yang dibiarkan nganggur alias tersimpan di perbankan. Ia pun berencana akan menyisir penyerapan anggaran hingga ke tingkat pemerintah daerah. Purbaya akan mengambil alih anggaran di daerah yang selama ini tak dimanfaatkan. Selengkapnya dalam ulas utas parkir duit Purbaya sentil daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus tancap gas membuat terobosan yang berpijak pada kebijakan fiskal, yaitu dengan pendekatan yang lebih ekspansif dan pro pertumbuhan. Salah satu prioritas Pak Menteri baru ini adalah peningkatan belanja pemerintah. Ya, Menteri Purbaya berkali-kali mengingatkan bahwa ia tak ingin ada uang pemerintah yang nganggur alias dibiarkan mengendap di perbankan. Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap, daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Peringatan patroli anggaran tersebut tak hanya berlaku untuk kementerian-kementerian lembaga, namun juga bagi pemerintah daerah yang kedapatan malas membelanjakan dana anggaran dari pemerintah pusat. Menteri Purbaya mengatakan akan mengambil alih uang Pemda yang mengendap di perbankan untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2025, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233 triliun rupiah. Angka itu juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Per akhir Agustus, kita melihat dana Pemda yang ada di perbankan itu 233,11 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 192,57 triliun rupiah. Jadi kita berharap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian di daerah. Rendahnya serapan anggaran belanja daerah merupakan fenomena klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Anggaran yang sudah dikirim ke daerah semestinya dimanfaatkan untuk menjalankan program-program yang sudah ada dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD.
Namun dana segar itu justru dibiarkan mengendap di perbankan. Jadi diminta kepada pemerintah daerah supaya uang yang ditransfer ke daerah itu sesegera mungkin dibelanjakan. Kenapa sesegera mungkin dibelanjakan? Supaya ekonomi daerah juga bergerak. Kalau kita lihat ekonomi yang sekarang ini yang di daerah yang relatif stagnan. Nah, padahal di satu sisi masih banyak uang-uang daerah yang ditransfer dari pusat ditransfer ke daerah itu mengendap di bank. Seharusnya uang ini diputar, dibelanjakan sehingga ekonomi itu bisa berputar, ya. Kalau itu dilakukan, tentu paling tidak bisa membuka lapangan kerja baru, bisa memberi ruang untuk ekonomi lebih tumbuh lagi lebih besar. Pemda itu perencanaannya memang masih belum baik dan juga cenderung uang tuh begitu banyak mengendap di bank daerah terutama sampai akhir tahun. Pemda itu juga menikmati bunga deposito dari simpanan dana yang mengendap di perbankan dan itu jumlahnya cukup banyak. Yang kedua adalah perencanaan yang memang buruk sejak awal. Jadi beberapa proyek, khususnya proyek terkait dengan perbaikan jalan, infrastruktur, proyek yang butuh tender, itu dilakukan pada kuartal ketiga. Jadi fenomena ini terus berulang. Pemda itu bukan hanya dibutuhkan pemangkasan transfer dari pusat, tapi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah adalah adanya pendampingan intens dari dua kementerian, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jika belanja daerah tidak optimal, lantas bagaimana dengan nasib dana transfer ke daerah TKD? Benarkah ada pemangkasan jatah anggaran untuk pemerintah daerah? TKD turun, tapi belanja ke daerahnya nggak turun, naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah. Tugas perbantuan namanya. Itu totalnya mencapai 1.300 triliun dibanding tahun berapa? 1.360 tahun berapa? Nah, tahun lalu 900, sekarang 1.367. Jadi naiknya 400 triliun sebetulnya secara total di daerah nggak kurang. Tapi secara manfaat tidak kita kurangin. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan yang 1.367 tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah. Ya, Menteri Purbaya lagi-lagi mengingatkan agar serapan anggaran pemerintah benar-benar dioptimalkan demi tumbuhnya perekonomian yang menyeluruh. Namun sisi lain, Kementerian Keuangan juga dinilai punya andil atas rendahnya serapan anggaran belanja daerah yang sudah kerap terjadi sepanjang tahun. Harus cermat ya, karena yang namanya dana yang ada di berbagai daerah itu tidaklah tepat dikatakan dana nganggur gitu kan. Nganggur berarti kan nggak dipakai apa-apa gitu loh. Karena yang masalah dana belum dipakai itu juga berkenaan dengan masalah di Kementerian Keuangan juga. Jadi ada yang namanya itu kebijakan tentang penggunaan anggaran. Termasuk terutama itu penggunaan untuk anggaran infrastruktur, perbaikan, dan seterusnya. Proses untuk administrasi memang panjang. Jadi kalau mau ya justru di Kementerian Keuangan itu diperbaiki prosesnya. Jadi ini karena kalau tidak ikut proses itu maka kepala daerah bisa terkena yang namanya klausula korupsi. Kita harapkan bahwa Pak Menteri bagi daerah-daerah yang melakukan pembelanjaan tepat waktu, tepat sasaran harus diberikan rangsangan. Bagi daerah-daerah yang sudah membelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, ya, penggunaannya tepat dan lain-lain, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, diberikan hadiah. Tahun depan itu ada hadiah diberikan bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Karena semua uang yang ditransfer ke daerah itu sudah punya program. Program ini segera mungkin dilakukan direalisasi dengan baik. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ke depan itu ekonomi kita pasti bisa tumbuh lebih bagus lagi. Rendahnya serapan anggaran bisa menjadi indikator adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterlambatan serapan anggaran berpotensi menghambat kemajuan pembangunan daerah.
Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren di Buduran, Jawa Timur hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Tim SAR gabungan pun terus bekerja ekstra keras berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban. Kendati demikian, ada yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang, diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Kejadian ini mengundang perhatian sejumlah pihak, sehingga perlu adanya evaluasi dan investigasi lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan robohnya bangunan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta agar segera dilakukan investigasi dan adanya efek jera. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, pemirsa, duka mendalam tentu masih menyelimuti keluarga dari korban rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Dan terbaru informasinya, bahkan puluhan ini diperkirakan masih tertimbun dalam reruntuhan bangunan. Peristiwa ini tentunya mengundang perhatian khusus dari sejumlah pihak termasuk Komisi 8 DPR RI yang juga mendorong dilakukannya investigasi independen untuk mengetahui secara pasti dan juga melakukan evaluasi terhadap rubuhnya bangunan pondok pesantren ini. Malam hari ini pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di studio ada Pak Josia Irwan Restandi, dosen teknik sipil dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Josia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Josia. Ya, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung dari Komisi 8 DPR RI ada Ibu Seli Andriani Ganti. Selamat malam Bu Seli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Emil, kita ingin mengetahui informasi terbaru terlebih dahulu Pak mengenai update jumlah korban dari rubuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini ini seperti apa, termasuk juga rencana evakuasi yang akan dilakukan berikutnya Pak. Ya, jadi pada saat ini jumlah korban kita ketahui dengan tentunya merujuk kepada data dari ada dua kategori. Pertama adalah mereka yang dirawat di rumah sakit namun kemudian takdir memanggil mereka untuk dinyatakan meninggal dunia. Lalu ada juga jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. Sebagai bagian dari upaya rescue tim Basarnas, ada dua dari anak-anak kita ini yang sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat dievakuasi. Jadi ini di total ada berkisar 5 sampai 6 jiwa ya. Ini masih mohon izin kami memastikan, tapi itulah dua rujukan terkait penentuan korban yang terkonfirmasi pada saat ini. Oke, Pak Emil, lalu mengenai informasi masih adanya puluhan yang diperkirakan tertimbun di reruntuhan bangunan Ponpes seperti apa Pak Emil? Ya, jadi memang pada saat tadi malam pasca upaya luar biasa dari tim Basarnas dan segenap elemen pendukung termasuk BNPB, BPBD dan juga Damkar dan lain sebagainya, TNI Polri, maka kemudian terutama Basarnas sebagai lead dilakukan assessment mencari, karena Basarnas ini selama masih ada harapan untuk kehidupan, ada tanda-tanda, maka mereka tidak akan pernah berhenti berjuang melalui jalur yang telah dilakukan, yaitu rongga-rongga yang ada di bawah reruntuhan itu mereka telusuri. Ini operasi yang penuh resiko bagi petugas yang melaksanakan. Namun demikian tadi malam tanda-tanda tersebut sudah tidak lagi ada, sehingga keputusan besar harus diambil dan perwakilan keluarga yang ada di posko di lokasi
diajak berbicara dengan penuh transparansi mengenai situasi yang ada oleh Kepala BNPB dan tim Basarnas, dan keluarga masih memohon waktu untuk memikirkan karena pada saat kita menggunakan alat berat ada risiko yang berkaitan dengan potensi perubahan struktur dan bisa tambah kolaps dan membahayakan yang ada di bawah. Maka dengan telah tidak adanya tanda-tanda dan dapat tidak dilanjutkannya proses melalui rongga-rongga di bawah, maka kita mulai melakukan pengangkatan reruntuhan beton tadi. Dan ini penting dan memang juga waktu menjadi penting karena masih ada tentunya jasad atau siapapun yang ada di dalam apapun keadaannya. Oke. Baik Pak Wagub, ini tentunya bukan hal yang mudah, penuh dilematis untuk akhirnya membuat keputusan kapan dikerahkan alat berat untuk bisa membantu proses evakuasi secara maksimal. Berkejaran dengan waktu, artinya sampai kapan keputusan itu akan diambil, Pak Emil? Keputusan itu telah diambil dan ini sebabnya kami hari ini fokus menemui keluarga. Bayangkan saja mereka yang tidak tahu nasib dari anggota keluarga mereka, dan selama 3 hari mereka menyaksikan kegigihan tim Basarnas, selalu ada yang terevakuasi dan mereka berharap-harap cemas apakah itu anak mereka. Keluarnya keberhasilan evakuasi satu demi satu menimbulkan harapan tapi juga menimbulkan kecemasan pada saat itu bukan anak mereka. Harapan bahwa ternyata apa yang kelihatan tidak mungkin bisa dilakukan, tapi kecemasan karena yang keluar ternyata bukan anaknya. Ini proses yang tentu sangat menyakitkan bagi orang tua manapun. Sehingga pada saat keputusan ini diambil, meskipun kita tidak bisa bicara 100% apa nasib dari mereka yang masih ada di bawah reruntuhan, tetapi ini menandakan satu fase besar telah berlalu, yaitu fase di mana kita menyusuri rongga yang sangat sempit tadi untuk mencari, dan kita bergeser ke fase menggunakan alat berat. Apalagi memang golden time 72 jam ini telah terlewati. Jadi ini suatu momen yang sangat-sangat berat bagi orang tua dan bagi kami juga yang berada di sana sejak mungkin momen pertama pasca kejadian. Oke, Pak Emil, ini cukup berat untuk diambil keputusan, sangat berat, bahkan apa kemudian yang disampaikan oleh Pemprov tentunya atau mungkin juga pihak-pihak lain kepada pihak keluarga, orang tua dari para santri untuk kemudian ikut memutuskan mengenai proses evakuasi yang akan dilakukan, atau apa pesan yang disampaikan kepada kerabat keluarga di sana, Pak? Saya hanya menyampaikan sebagai manusia biasa, kami mohon maaf, tapi ikhtiar maksimal telah kita lakukan. Kemarin saya berdiri di sana, memberikan semangat dan juga menyampaikan permohonan dukungan kepada operasi tim Basarnas yang mungkin sekilas ada pihak yang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak pakai alat berat, kenapa tidak dibongkar, kenapa terkesan lama. Tetapi saya ada di lokasi melihat bagaimana rongga yang penuh resiko dengan adanya potongan baja yang mungkin bisa mengancam keselamatan petugas. Ini tidak menyurutkan langkah mereka gitu. Namun hari ini saya harus ada di sana kembali bertemu orang tua kembali dan menyampaikan bahwa tanda-tanda kehidupan itu dari rongga-rongga tersebut sudah tidak lagi ada. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami merasa terus terang juga terenyuh, tapi juga di saat yang sama merasa luar biasa bahwa ternyata orang tua tersebut bisa berbesar hati menerima ini, meskipun ada kata-kata misalnya saya kok merasa masih ada harapan, mudah-mudahan saat beton ini dibongkar mungkin ada keajaiban. Ya, itu doa kita semua. Tetapi sekali lagi membongkar reruntuhan dengan alat berat sudah menjadi prioritas saat ini, karena kita juga tidak bisa membiarkan, mohon maaf, yang telah meninggal dunia terlalu lama berada di reruntuhan. Baik, Pak Emil Dardak, terima kasih atas waktu dan informasinya, karena kemudian ada agenda lain yang harus diikuti bersama dengan BNPB. Terima kasih atas informasinya, Pak Emil. Kita juga ikut mendoakan yang terbaik untuk proses yang berlangsung di sana. Selamat malam, Pak Emil. Ya.
Kita lanjutkan diskusi malam hari ini pemirsa, di mana peristiwa yang terjadi tentunya di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo ini mengundang perhatian sejumlah pihak, termasuk juga dari Komisi 8 DPR RI. Bu Selly, termasuk yang mendorong dilakukan investigasi independen, Bu. Ya, kami seperti yang disampaikan Ibu Ketua DPR RI, bahwa bagaimanapun juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan advokasi ini menjadi sangat penting, utama mengenai keselamatan para santri. Dan tentu turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur, kemudian BNPB, kemudian Basarnas adalah upaya yang terbaik hari ini dalam upaya 72 jam dalam waktu secepat Golden Eye. Ya, tentu kami juga menyadari bahwa penggunaan alat berat ini memang sangat berisiko tinggi, dan tentu investigasi yang kita lakukan ini terkait juga dengan bukan hanya kepada satu kejadian yang hari ini terjadi di pesantren yang Al-Kozini, tetapi sudah ada beberapa pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah yang mengalami kerusakan yang sama akibat struktur konstruksi yang tidak aman dan tidak ramah terhadap para umatnya. Nah, tentu ini menjadi catatan kami di DPR RI agar ada standarisasi konstruksi yang aman terhadap bencana. Apakah memang selama ini tidak ada aturan yang mengatur terhadap rumah-rumah ibadah ataupun sarana-sarana pendidikan yang memang ramah terhadap kebencanaan, dan tentu kejadian hari ini menjadi catatan DPR bahwa ini bukan suatu hal yang dianggap remeh, tetapi korban yang sangat banyak dan tentu menjadi kejadian yang sangat luar biasa. Oke, tentu itu semangat dan juga menjadi alasan kenapa pentingnya untuk dibentuk investigasi independen atas peristiwa ini. Pak Yosia mungkin juga sudah mulai melakukan analisis, karena investigasi ini ujung-ujungnya untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dibalik insiden ini, Pak Yosia. Iya, kalau saya sempat lihat juga ada rekan dari ITS, Dr. Muji Irmawan, yang mengatakan bahwa bangunan ini memang dibangun secara bertahap. Oke, kita juga memiliki fotonya nih, Pak Yosia ya. Dan saya juga sempat searching gitu ya di Google Earth. Nah, ini kelihatan kalau kita lihat dari tahun 2002 itu memang sudah ada bangunan, kemudian bertahap ditambah. Jadi 2015 kalau kita lihat itu ada penambahan lantai, kemudian 2016 selesai, kemudian 2010 ada lagi penambahan lantai. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat 2014 juga ada, seperti terlihat di sini ada yang di kanan atas itu ya, di 2013 ini bulan 9, terus selanjutnya 2009 ya. Jadi memang di kompleks ini sepertinya semua bangunannya ini dibangunnya ini bertahap gitu. Nah, masalahnya bertahap ini kalau memang dia sudah didesain dari awal bertahap nggak masalah. Tapi kalau katakanlah misalnya dibangun katakan awal hanya untuk 2 lantai, pondasi dan tiang-tiangnya itu hanya untuk 2 lantai, kemudian karena kebutuhannya bertambah, lahan tidak ada lagi, kemudian ditambah lantainya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ya kalau kita sistem bangunnya seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa yang sekelilingnya ini, yang ada di dalam kompleks ini juga harus diinvestigasi, harus dilakukan assessment karena berpotensi juga untuk mengalami kegagalan seperti ini gitu. Oke, jadi membangun bangunan secara bertahap itu juga harus direncanakan sejak awal. Betul, jadi tidak dadakan gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini yang terakhir ini 2024 itu dan 2025 ini 2 bulan lalu gitu. Ada penambahan ya kalau kita lihat ya dari yang awalnya seperti ini gitu. Dan bahkan informasinya kalau yang kami baca juga ini dilakukan pengecoran dan tidak akan ditutup dengan genting begitu, dengan genteng gitu di beton, Pak atap. Ya itu pasti akan lebih berat ya. Kalau beton katakan per meter persegi tebal 12 itu sekitar 288 kilo itu per meter. Jadi bebannya itu sangat berat bisa dikatakan.
Oke. Dan sebetulnya kalau tadi Bu Shirley ya mengatakan aturannya itu kita sudah ada kok. Artinya kita udah, kalau soal aturan kita tidak ketinggalan lah. Artinya dari sejak tahun 70 itu kita sudah ada peraturan muatan, dan yang terakhir ini itu mengenai gempa ya, yaitu sudah ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia nomor 1726 tahun 2019, itu mengenai pembebanan gempa. Nah, khusus untuk rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan, itu importance faktornya atau faktor keutamaannya itu 1,5. Artinya apa? Artinya rumah-rumah ibadah dan fasilitas pendidikan itu harus dibangun 1,5 kali lebih kuat terhadap gempa daripada bangunan-bangunan umum lainnya atau bangunan rumah tinggal. Jadi itu seharusnya lebih kuat 1,5 kali, 50% lebih tinggi ya kekuatannya ya. Tapi ini malah ya mungkin malah lebih tidak kuat dibanding yang lain gitu, karena ada penambahan itu gitu. Apalagi kalau katakan misalnya tadinya 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya kita jalan sambil ngegendong-gendong orang nih yang beratnya sama dengan kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kalau Pak Yosia juga menelaah secara lebih detail lagi, kegagalan teknologi konstruksi di Ponpes ini ada di mana sih Pak sehingga menyebabkan peristiwa atau insiden ini terjadi? Saya tidak setuju dengan istilah kegagalan teknologi ya. Karena di sini justru tidak digunakan teknologi. Artinya artinya kita sudah punya perangkat hukumnya, katakan aturannya sudah ada, ya. Tapi itu tidak digunakan gitu loh. Yang tadi saya katakan bahwa aturannya itu kalau untuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan harus faktor keutamaannya 1,5 kali. Itu teknologi yang seharusnya. Ya. Tapi itu tidak digunakan. Jadi bukan kegagalan teknologinya nggak digunakan. Dari mana Pak Josia bahwa tidak ada teknologi yang digunakan? Kenyataannya seperti ini. Artinya kalau katakan dia gunakan teknologi, nggak mungkin yang 2 lantai itu ujuk-ujuk tiba-tiba dinaikin jadi 3 lantai. Pasti harus ada perhitungannya. Secara logika harus ada perkuatan-perkuatan. Kalau dia tidak didesain gitu. Jadi saya tidak setuju dengan dikatakan kegagalan teknologi. Ya. Kalau kegagalan konstruksi iya. Kenapa konstruksinya gagal? Karena tidak dibangun sesuai dengan aturan yang semestinya. Dan ada yang mengatakan, wah iya kita ini takdir. Nggak ada tuh takdir. Ini murni menurut saya human error. Oke, menarik ini Pak Josia untuk kemudian kita telaah lebih lanjut. Bu Shirley, ini murni human error kalau kata Pak Yosia. Sudah ada kok aturannya. Tapi bagaimana kemudian pihak-pihak ini yang harus lebih hati-hati, harus sadar dan bahkan kemudian mengikuti aturan yang sudah disusun? Ya, saya sepakat dengan sampaikan Pak Joshua. Karena bagaimanapun juga aturan itu ada, tetapi ternyata itu tidak dipergunakan dan bahkan tidak tersosialisasikan dengan baik kepada aparat-aparat yang memang menggunakan aturan tersebut. Misalnya tadi dunia pendidikan, kemudian sarana ibadah. Apakah aturan-aturan tadi dipergunakan saat perencanaan pembangunan? Mohon maaf, kalau kita berbicara dari fungsi anggaran saja, saya membuka catatan saya di sini. Kita punya yang namanya Direktorat Jenderal Dinia. Tetapi kalau kita bicara Direktorat Jenderal Dinia dan pesantren di bawah Dirjen Pendis, anggaran yang setiap tahun digelontorkan untuk pesantren dan dinia saja hanya sekitar di tahun 2023 hanya sekitar 590 miliar. Itu pun hanya untuk program BOS dan dana abadi umat, hanya untuk SDM, tidak menyangkut dengan masalah infrastruktur dan penguatan sarana prasarana pesantren maupun rumah ibadah. Kemudian kalau kita berbicara di tahun 2025, ada juga anggarannya sebesar 424 miliar. Itu pun terkait dengan BOS dan yang menyangkut dengan PIP santri. Nah, kalau hari ini dengan banyaknya berdirinya pesantren, kemudian rumah-rumah ibadah, kita bertanya, itu anggarannya dari mana? Mereka berbicara, ini banyak anggaran dari swadaya ataupun dari swasta yang memberikan anggaran kepada mereka. Kalau itu ada anggaran, ada bantuan hibah dari pemerintah kabupaten atau provinsi, apakah itu juga menjadi perhatian dari
pihak kalau di daerah ada yang namanya Kemenak di tingkat kabupaten kota, kemudian ada Kanwilnya. Mereka ikut mengawasi tentang pendirian pesantren yang ada di tingkat daerahnya secara berjenjang. Pendirian pesantren tadi ikut mengawasi standarisasinya. Kalau memang tadi betul ada aturan tentang pendirian pesantren yang sudah mengikuti protap yang tadi disampaikan oleh Pak Joshua, sudah tahan terhadap bencana dan segala macam. Saya mengakui bahwa ada hal yang memang sempat lalai dilaksanakan, dan itu juga menjadi catatan kami di DPR ke depan. Apa bahwa, Bu? Kelalaian itu di mana Bu Sally? Ya, kelalaian ini bagaimanapun juga sosialisasi terkait dengan aturan rumah ibadah yang harus tahan terhadap kebencanaan, dunia pendidikan yang memang tadi konstruksinya harus tahan terhadap kebencanaan, itu memang harus menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau hari ini kita berbicara RAB untuk pendirian ruang kelas baru yang dianggarkan oleh pemerintah, kalau betul tahan terhadap kebencanaan, nggak mungkin dong dikasih untuk membuat ruang kelas baru dengan anggaran, mohon maaf, 150 juta. Apakah itu cocok? Kita tanya ke Pak Joshua, selaku orang yang paham tentang arsitektur. Apakah dengan 100 juta atau 150 juta tahan terhadap kebencanaan? Mungkin itu tidak akan aman untuk orang-orang yang memang masuk di dunia pendidikan ataupun di rumah-rumah ibadah. Menurut saya memang seperti itu. Nanti akan dijawab oleh Pak Yosia, tentunya hitung-hitungannya seperti apa untuk akhirnya bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh, apalagi tujuannya untuk sarana pendidikan atau digunakan oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak. Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Joshua menyambung sekaligus menyoal tadi soal seberapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan pemugaran, renovasi, pengembangan bangunan, khususnya yang digunakan sebagai sarana ibadah ataupun pendidikan, begitu Pak Joshua? Ya pasti perlu biaya ya, artinya perlu biaya, dan tiap daerah pasti beda-beda lah. Ya katakan untuk bangunan di Jakarta, katakan dengan di Kalimantan, di pedalaman pasti beda. Tapi yang pasti untuk itu semua ada aturannya, artinya sudah ada acuannya seperti apa kalau kita mau membangun. Dan juga saya pikir perangkat peraturan dari pemerintah juga itu sudah cukup jelas. Artinya ketika kita mau membangun, kita harus mengajukan, kalau dulu IMB sekarang namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Ya, kita nggak minta izin tapi minta persetujuan lah gitu ya. Nah dari situ justru sebetulnya kontrol yang bisa dilakukan gitu. Tapi kenyataan yang ada sekarang, kalau orang mau bangun rumah seperti kucing-kucingan kan, gitu loh. Ini temuan di lapangan seperti itu, Pak Joshua, banyak ditemui seperti karena itu. Katakanlah misalnya memang ada aturan, katakan ya misalnya ada garis sepadan jalan, sepadan bangunan, artinya kalau misalnya kita mau bikin rumah nih, ya itu katakan termasuk di area mana nih? Ya kan itu ada katakan untuk area serapan katakan gitu ya. Itu seringkali kalau kita punya tanah katakan 100 meter persegi itu nggak bisa dibangun sepenuhnya 100 meter persegi gitu loh. Harus ada serapan katakan 60% atau 80%. Nah seringkali masyarakat ini nggak mau ikutin itu gitu loh. Seringkali sehingga kalau mau bangun punya 100 meter persegi, saya mau bangun semua. Gitu. Karena dia tahu saya nggak bakalan diizinin nih gitu ya. Tanpa punya aja dulu, kompetensi gitu landasan yang kuat mengenai hitung-hitungan. Nah jadi kalau katakanlah misalnya kalau didesain katakan dihitung oleh orang teknik sipil, orang struktur masih mending gitu loh. Walaupun katakan dia nyolong-nyolong ya izinnya gitu ya. Tapi kalau katakan yang sering kali terjadi mungkin yang seperti ini juga kalau saya dengar Bapak Bupatinya bilang tidak ada PBG-nya, tidak ada IMB-nya. Ya, artinya ya dia bangun aja gitu loh. Tanpa diperiksa. Jadi kontrol pemerintah ini susah gitu loh. Kalau katakan nggak mengajukan PBG itu gitu. Ibaratnya kalau saya berat 65 kilo, kalau ini bangunan katakan ya, ini mau nambah nih katakan mau nambah dari 2 lantai jadi 4 lantai. Ibaratnya saya harus bawa 3 galon aqua nih. 3 galon air. Kalau saya jalan saya bawa 3 galon air nih. Mana kuat saya? Kalau mau kuat ya saya harus misalnya bodybuilding dulu supaya kaki saya lebih kuat. Artinya di bangunan juga harus dihitung dulu kekuatannya itu seperti apa supaya dia kuat nahan gitu loh. Pondasinya mungkin perlu ditambah juga.
jadi tidak asal saja kemudian. Nggak asal saja ditambah gitu loh. Memang perlu biaya. Kalau tadi Bu Sally katakan harus ada biaya. Ya memang banyak juga katakannya misalnya beban-beban kita itu, beban gempa itu makin hari itu makin bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita katakan waktu dulu sebelum gempa Aceh, kita punya peraturan. Tapi setelah gempa Aceh katakan 2006 ya, itu kita ada perubahan peraturan yang cukup signifikan gitu. Karena data gempa kita bertambah, kita dan update. Sebetulnya gitu. Sudah mengakomodir perubahan yang terjadi juga. Betul. Dan baik. memang juga kalau dikatakan gedung yang existing ini perlu perkuatan, memang betul. Seringkali gitu ya, karena ini dibangun di tahun katakan 50 tahun yang lalu, kita harus upgrade, perlu ada perkuatan, memang harus juga ada dana untuk itu sebetulnya. Oke, baik. Bu Sally, itu yang temuan yang disampaikan oleh Pak Yosia di lapangan, ini gimana Bu soal izin yang informasinya juga disampaikan oleh Pak Bupati, bangunan Ponpes ini belum memiliki izin, belum ada persetujuan begitu, padahal PBG ini atau IMB pada saat yang lalu itu justru menjadi alat kontrol pemerintah terhadap bangunan-bangunan yang dibangun. Ya, itu yang tadi sempat saya spill dari awal bahwa harus adanya koordinasi antar semua pihak. Jadi meskipun keberadaan pesantren ini berada di satu wilayah, maka bentuk pengawasan antar semua stakeholder, kementerian terkait atau lembaga terkait yang ada di daerah itu harus saling bersinergi satu sama lain. Jadi saya juga sangat menyayangkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di daerah itu juga tidak masif. Kalau kita lihat perangkat di Kementerian Agama itu kan ada yang namanya KUA ya. KUA itu sampai di tingkat kecamatan. Mereka punya yang namanya penyuluh agama. Nah, mungkin mereka ini juga melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap sarana-sarana keagamaan yang ada di wilayahnya. Berarti artinya saat mereka melakukan pembinaan di wilayahnya, artinya keberadaan pondok pesantren yang ada di wilayah mereka harusnya ada dalam pemantauan mereka dong. Nah, saat mereka ada suatu pembangunan di daerah tersebut, minimal keberadaan pesantren tadi dalam tinjauan pemantauan dari KUA atau penyuluh agama tadi. Penyuluh agama tadi harusnya dia bisa berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama yang ada di sana, mungkin dia juga bisa membantu dan segala macam. Jadi menurut saya memang investigasi secara menyeluruh ini juga akan membuka titik terang. Sebetulnya hari ini kita untuk tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi untuk memperbaiki dari apa yang sudah terjadi agar ke depan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini di tempat yang lain. Nah, maka pembelajaran hari ini adalah hal yang sangat baik untuk kita semua, termasuk di jajaran Kementerian Agama, bahwa sarana-sarana tempat ibadah, dunia pendidikan itu harus juga memperhatikan terhadap konsep konstruksi kebencanaan. Apalagi kalau kita berbicara sumber anggarannya bukan dari sumber anggaran negara, artinya itu kan bisa jadi donatur dari luar, tetapi tidak dalam pengawasan mereka. Apalagi di sana ada orang-orang atau santri-santri yang menjadi naungan Kementerian Agama yang harus dilindungi oleh negara. Seperti itu. Oke, baik Bu Sally. Sepakat Kak, ini nampaknya menjadi pembelajaran yang begitu mahal karena kemudian nyawa yang menjadi taruhannya ini harus menjadi pembelajaran yang berharga. Siapa kemudian yang harus bertanggung jawab di balik peristiwa atau insiden yang terjadi di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang di Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana informasi ataupun situasi terkini di lokasi tentunya di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, silakan. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa. Proses evakuasi menggunakan alat berat
mulai dilakukan kembali setelah tadi sempat beristirahat sebentar di waktu azan maghrib. Dan saat ini pemirsa dapat kami gambarkan di posko yang berada di kampus 2 Ponpes Al-Kozini maksud kami, Buduran Sidoarjo. Di belakang kami ini pemirsa di depan posko BPBD sejumlah keluarga korban meminta untuk para petugas baik dari BNPB kemudian Basarnas untuk bergerak lebih cepat, mengupayakan lebih jauh lagi agar keluarga mereka yang masih terjebak di reruntuhan puing-puing gedung lantai 3 Ponpes Al-Kozini ini dapat segera ditemukan. Tadi memang sempat dari Kepala Basarnas Surabaya dan juga beberapa perwakilan keluarga korban berbincang mengenai tindakan yang semestinya ataupun yang maksimal bisa dilakukan supaya keluarga yang masih tertimbun ataupun masih berada di runtuhan ini segera bisa dievakuasi. Dan memang pemirsa pada saat ini evakuasi menggunakan alat berat telah dilakukan. Namun memang pada pukul 6 malam ini belum ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Data yang kami terima dari posko BPBD Jawa Timur masih di angka 108 korban yang berhasil diselamatkan. Sementara untuk daftar pencarian ini masih di angka 59 orang. Tentu dari seluruh stakeholder terkait baik dari tim Basarnas, BNPB, polisi TNI dan juga tim Damkar mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat segera mengevakuasi para korban yang berada di reruntuhan dan juga keluarga yang menunggu sejak hari Senin ini berharap agar korban ini memang segera bisa dievakuasi. Selain itu pemirsa, kami bisa jabarkan bahwa di belakang kami ini terdapat layar live streaming di mana di situ ada 4 titik. Salah satunya adalah titik TKP di mana keluarga korban bisa langsung memantau ataupun langsung melihat secara langsung proses dari evakuasi. Tadi kami lihat kren yang sudah disiapkan membawa beberapa puing-puing yang berada di atas. Namun memang karena tingginya gedung yang ambruk di lantai 4 tersebut, ini membuat proses evakuasi sampai hari ini masih belum menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Tentu juga harapan dari keluarga, harapan dari tim SAR yang juga bertugas dapat segera mengevakuasi korban yang berada di reruntuhan. Selain itu pemirsa, pasokan bantuan juga terus berdatangan hilir mudik sejak hari Senin kemarin hingga saat ini. Tadi juga ada beberapa pejabat yang hadir seperti Menko PMK dan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Caimin atau Menteri Pemberdayaan Masyarakat juga hadir dan juga ia memention beberapa hal, salah satunya terkait dengan pembangunan pondok pesantren. Ia mengatakan dari pihak pemerintah melalui beberapa menteri jajaran akan berkoordinasi untuk nantinya bisa mengupayakan seperti tenaga teknis agar proses pembangunan di pondok pesantren bisa berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sementara itu, informasi evakuasi dari Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana proses evakuasi menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan di lokasi Ponpes Al-Kozini. Terima kasih Goldi. Pak Josia, kembali kita melihat dan belajar ya dari insiden atau peristiwa yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Pak. Pembelajaran yang begitu mahal, sangat berharga nampaknya untuk melihat kembali seperti apa sih langkah-langkah yang harus kembali diperhatikan, dievaluasi ketika kemudian memiliki rencana untuk menambah bangunan atau mungkin mengembangkan bangunan yang sudah ada seperti Ponpes Al-Kozini ini, Pak Josia. Iya, saya pikir kalau kita ada rencana untuk nambah lantai katakan atau membuat bangunan baru gitu ya, apalagi yang besar dan fasilitas umum, pastinya kita harus menghubungi orang yang berkompeten dalam hal ini perencana struktur. Perencana struktur atau apa namanya juga arsitek. Arsitek itu biasanya berhubungan dengan sisi arsitekturnya, keindahannya. Kalau struktur itu berhubungan dengan kekuatannya. Nah, jadi kalau dalam pembangunan itu biasanya ada 3 hal yang terlibat. Apa saja itu, Pak? Perencana, owner dulu. Artinya owner, terus perencana, pelaksana.
pelaksananya kontraktor. Bahkan kalau yang bangunan besar biasanya ada pengawas. Oke. Nah, 4 hal ini yang terlibat. Harus ada? Harus ada seharusnya. Oke. Seharusnya. Tapi katakan kalau bangunannya kecil, mungkin dia tidak ada pengawas. Tapi yang pasti owner pasti ada ya. Kontraktor pasti ada. Nah yang sering nggak ada, ini adalah perencana. Padahal justru itu hal justru yang penting. Ini yang penting. Iya. Kenapa? Karena ya mungkin kebiasaan ya. Katakan misalnya, saya cuma mau bangun 1 lantai, 2 lantai. Itu tetangga saya juga, itu cuma pakai mandor doang. Mandornya si A tuh katanya gitu loh. Ya, kalau si mandornya ini engineer, insinyur, dia ngerti oke gitu loh. Tapi kebanyakan ini bekerja hanya berdasarkan pengalaman. Jadi yang pasti ini harus ada perencananya. Isi perencana inilah yang bertanggung jawab terhadap kekuatan bangunan tersebut. Jadi ketika kita mengajukan izin pun atau PBG, itu harus ada perencananya. Nah si perencana ini yang bertanggung jawab. Nah perencana ini dia mempunyai lisensi. Itu sudah ada aturannya juga. Tersertifikasi. Tersertifikasi gitu loh. Jadi jelas kalau saya mau bangun rumah, si A yang mendesain, si A ini udah tersertified gitu loh. Sudah diakui kepakarannya atau keahliannya. Bisa dipertanggungjawabkan bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Baik Pak Jus ya. Sekolah. Kalau untuk bangunan existing, itu juga ada sebetulnya sertifikat like fungsi. Jadi tiap 5 tahun itu harus diperbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Karena ya misalkan kalau mau nambah lantai, kan jadi ketahuan. Oh, Bapak nambah lantai nih, hitungannya udah ada belum? Gitu loh. Tercatat semua bagaimana perjalanan bangunan itu sendiri juga betul. Ya Pak ya. Oke, baik Pak Yus ya. Bu Sally, singkat mungkin. Kemudian dengan adanya peristiwa dan insiden yang terjadi di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur ini Bu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Josia, siapa yang kemudian seharusnya bertanggung jawab. Nah dalam insiden ini, DPR juga mendorong untuk mengetahui siapa yang perlu bertanggung jawab atas peristiwa atau insiden yang kemudian mengancam ratusan nyawa ini, Bu. Saya kembali lagi bahwa ini di bawah Kementerian Agama, maka bagaimanapun juga Kementerian Agama harus bisa mengevaluasi terhadap program-program yang selama ini digulirkan oleh Kementerian Agama. Karena kita sadari maraknya masyarakat, animo masyarakat untuk bisa masuk ke pesantren ini kan sudah makin tinggi. Kemudian peningkatan pesantren ingin bertambah, sarana prasarananya juga sangat banyak gitu kan. Mereka meminta anggaran bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta. Tetapi kan kita mengetahui bahwa SDM pesantren itu juga tidak, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, tidak juga dibarengi dengan teknologi yang harus diupdate oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama punya suatu sistem yang mengatur tentang bagaimana setiap pesantren bisa mengakses anggaran untuk peningkatan sarana prasarana. Tetapi kita mengetahui bahwa tugasnya pesantren itu banyaknya kan salaf-salaf sekolah-sekolah yang kitab-kitab kuning gitu kan. Nah, saat mereka belajar untuk mengakses anggaran program untuk peningkatan sarana prasarana, bentuk koordinasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Josia tadi, ada anggaran untuk pembangunan sarana prasarana, tetapi mereka tidak tahu perencanaannya ini harus dimulai dari mana, tidak pernah ada orang yang membantu mereka mengarahkannya kemana. Baik, gitu Bu Sally. Kan? Nah, artinya buat kami, hari ini adalah kita mulai membenahi tata kelola yang ada di Kementerian Agama untuk punya pendidikan keagamaan, sarana keagamaan, kemudian SDM mereka bagaimana memberikan ruang aman agar mereka bisa tetap beribadah,
tanpa harus terganggu dengan hal-hal kebencanaan. Mungkin Bu itu Sally, yang harus ya. kita evaluasi. Singkat saja, kapan kemudian DPR akan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam insiden atau peristiwa ini, Bu? Hari ini memang kita sudah tutup masa persidangan. Apakah mungkin nanti setelah masuk masa persidangan berikutnya, kami di Komisi 8 memang yang kebetulan BNPB adalah mitra kami, kemudian Kementerian Agama juga mitra kami, mungkin pimpinan Komisi 8 akan segera mengagendakan itu dalam rangka mengevaluasi semua kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam, termasuk kejadian luar biasa yang menimpa para santri yang memang kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, tentu evaluasi mendasar dan menyeluruh penting untuk dilakukan dan kita tunggu tentunya untuk segera dilaksanakan sambil kemudian kita ikut mendoakan atas proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini Pak Josia, terima kasih juga Bu Sally sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda di mana pasukan Zionis Israel mencegat sejumlah kapal armada flotila yang membawa bantuan dan aktivis internasional menuju Gaza pada Kamis pagi. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Armada global Sumut Flotila dicegat pasukan Zionis Israel saat berlayar menuju Gaza. Sejumlah aktivis diculik. 8 kapal armada global Sumut Flotila yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza dicegat pasukan Zionis Israel di perairan internasional pada Rabu malam sekitar pukul 20:30 waktu setempat. Pasukan Zionis Israel menyerbu kapal-kapal tersebut dan menangkap sejumlah aktivis termasuk aktivis Greta Thunberg. Dilansir dari Al Jazeera, kapal-kapal yang diserbu dan disita antara lain Deir Yassin, Huga Spectre, Adara, Alma, Sirius, Aurora, dan Grande Blue. Kami ajak Anda pemirsa langsung terhubung bersama dengan Mas Fatur Rahman Al-Ghozi, aktivis kemanusiaan Palestina Global Sumut Flotila yang saat ini posisinya nampaknya masih berada di Tunisia. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Mas Fatur Rahman. Ya, selamat malam Mbak. Mas Fatur, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah posisinya juga masih sama Mas di Tunisia saat ini? Ya, Alhamdulillah posisi saat ini memang masih berada di Marzamemi, Sisilia, Italia. Kami memantau pergerakan teman-teman yang udah sampai red zone sampai tadi malam. Oke, baik Mas, ini kan kami mendapatkan kabar ya bahwa ada rekan-rekan Global Sumut Flotila aktivis ini juga mendapat serangan dari Israel. Kapalnya diserang Mas Fatur Rahman. Bagaimana saat ini informasi yang dihimpun oleh Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan? Ya, memang pada saat malam tadi kita sudah mulai melihat live CCTV yang berada di sekitar area kapal Global Sumut Flotila dan tepat pada jam 8 waktu Gaza, militer Israel menyerang dan mengintimidasi kapal-kapal Global Sumut Flotila. Setidaknya ada 19 kapal yang diintercept dan diserang di laut internasional. Diserang dengan menggunakan water cannon dan serangan-serangan lainnya dan setidaknya menangkap 201 aktivis yang ada di kapal Global Sumut Flotila ini, Mbak. Oke, jadi secara total Mas ada berapa kapal yang kemudian hilang kontak atau diserang oleh Israel? Ya, sampai dengan hari ini kami mendapati yaitu sekitar 19 kapal yang hilang kontak dan diserang juga diculik aktivisnya oleh Zionis Israel di laut internasional. Oke, kami juga dapat nih Mas list dari kapal-kapal yang hilang kontak ini. Kabarnya kapal-kapal paling banyak ini adalah kapal dari Italia dan juga Polandia. Betul, Mas Fatur Rahman? Ya, kapal berbendera Italia dan Polandia memang kapal yang mungkin cukup banyak jumlahnya yang ikut di barisan konvoi terdepan dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotila ini.
Oke, berdasarkan informasi yang Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan dapatkan, bagaimana kemudian serangan itu bisa dilakukan terhadap kapal-kapal dari rekan-rekan Global Sumut Flotilla? Apa yang tengah dilakukan oleh rekan-rekan ini, mencoba untuk melewati jalur apa, Mas? Kemudian juga serangannya ini seperti apa, Mas? Ya, memang kalau untuk serangan ini bukan serangan yang pertama, ini adalah serangan ketiga setelah terakhir kali kemarin kita diserang waktu berada di dekat Pulau Kreta dengan menggunakan drone. Namun kemudian kemarin subuh itu beberapa kapal mendekati konvoi Global Sumut Flotilla, namun tidak ada pergerakan yang Israel lakukan terhadap misi kemanusiaan ini. Namun pada saat malam tadi Israel melancarkan serangan dan dengan mengirimkan kapal perang dan kapal patrolinya untuk naik ke atas kapal dan mengintercept, juga menyerang dengan menggunakan air tekanan tinggi yaitu water cannon ke kapal-kapal yang berada di konvoi ini. Oke, baik. Selain bersama Mas Fatur Rahman, kami juga sudah menghadirkan wartawan TV One yang juga pernah ikut dalam Global Sumut Flotilla, dan Mas Anton Saputra. Selamat malam, Mas Anton. Malam. Mas Anton, ini kalau kita dengar cerita dari Mas Fatur Rahman, banyak sekali kendala yang dialami oleh rekan-rekan untuk bisa berangkat memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kalau dari pengalaman Mas Anton, ini apa saja kendala yang dialami ketika meliput dalam Global Sumut Flotilla? Di mana kami beberapa kali itu mengalami kendala, rintangan saat ingin meliput di Tunisia maupun misi kemanusiaan ini di Global Sumut Flotilla, di mana saat kami mendarat di Tunisia itu kami sempat juga ditangkap oleh pemerintahan Tunisia. Itu sekitar 5 jam kami ditahan, diinterogasi terkait dengan apa misi yang kami lakukan di sini, di Tunisia maksudnya. Jadi kami ini terus ditanyai, apakah benar kita jurnalis, apakah benar misi ini membawa misi kemanusiaan, apa saja yang dibawa oleh misi ini. Seperti itu, selama 5 jam. Tak hanya itu, kami juga sempat di apartemen kami juga digerebek oleh kepolisian Tunisia terkait dengan kegiatan kami gitu. Untuk mengikuti Global Sumut Flotilla. Padahal kami telah meminta izin kepada pemerintahan Tunisia bahwasanya bahwa kami ini 7 jurnalis itu meliput gitu loh, bukan untuk bertamasya di sana, tapi meliput misi kemanusiaan di Global Sumut Flotilla. Banyak beberapa negara itu hadir di Tunisia, ratusan relawan silih berganti menaiki kapal untuk berlayar ke Gaza. Namun beberapa kali sering dilakukan itu adalah sabotase. Beberapa kali kami berada di kapal itu ada drone yang meluncurkan api, terus serangan-serangan intimidasi kepada jurnalis juga sering dilakukan oleh beberapa pihak keamanan di sana gitu loh. Oke, ini kan banyak sekali sabotase, serangan ketika niatnya baik ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Mas Anton melihat rekan-rekan aktivis lainnya, apa sih yang membuat rekan-rekan ini tetap berjuang untuk bisa menembus Gaza dan juga membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza? Terus terang, kalau saya melihat warga Gaza saat ini sangat miris hati saya. Saya tuh nggak bisa melihat warga Gaza saat ini ditindas. Saya tidak bisa melihat warga Gaza itu kelaparan. Bagaimana mereka bisa hidup dari hari ke hari untuk bertahan hidup? Itu tidak bisa sama sekali mereka. Kalau tidak ada bantuan dari masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat dunia itu bisa melihat bagaimana warga Gaza ini bisa gitu dimerdekakan. Bagaimana mereka bisa hidup untuk bisa melanjutkan hidup mereka di Palestina tanpa ada penjajahan Zionis. Itu sangat miris hati saya. Makanya saya ikut misi kemanusiaan ini untuk ikut andil. Bagaimana mereka bisa berjuang tanpa campur tangan dunia. Bagaimana? Coba bayangin. Masyarakat Gaza saat ini, anak-anak mereka, orang tua mereka telah kehilangan semua. Rumah, tempat tinggal, makanan, itu tidak ada sama sekali. Sedangkan kami di sini
mampu dan kami bisa gitu loh. Saya sebagai jurnalis itu ingin mengabarkan bagaimana di sana, bagaimana perlakuan Zionis sangat biadab. Oke, jadi ini adalah langkah di mana untuk bisa memberikan bantuan untuk warga-warga Gaza di sana. Sama seperti rekan-rekan aktivis yang ikut dalam Global Sumut Flotilla yang saat ini juga sudah berangkat, berlayar tersebar dengan beberapa kapal. Sebetulnya kondisi saat ini sebelumnya memang sudah diprediksikah ketika Mas Anton berada di Tunisia bersama rekan-rekan lainnya? Beberapa kali saya sempat bertanya dalam hati saya, ketika saya ingin berangkat seperti ini, apakah saya mampu menjalankan misi kemanusiaan ini, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan untuk bisa menyuarakan suara rakyat Palestina. Sedangkan kami di sini hanya bisa mengabarkan, menginformasikan kondisi di sana seperti apa, bagaimana pergerakan misi kemanusiaan yang kami ikuti, Global Sumut Flotilla ini bisa berhadapan langsung membuka blokade Zionis Israel. Bagaimana kita melihat blokade hati kita sendiri. Tidak bisa ibaratnya kita tidak bisa membuka blokade hati kita kalau kita tidak bisa melihat saudara-saudara kita di sana di Gaza itu. Dan ketika di sana ini semua sudah dibahas, didiskusikan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika berlayar? Sudah dibahas. Kami di sini dengan kesadaran, dengan hati nurani bahwa kami ingin ikut andil dalam misi kemanusiaan ini dengan apapun resiko yang ditanggung, meskipun nyawa kami tidak seberapa dengan penderitaan rakyat Gaza saat ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Anton sudah berbagi kisah mengenai pengalaman Mas Anton. Terima kasih juga Mas Fatur Rahman. Kami kirimkan doa yang terbaik untuk Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam waktu Jakarta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah pangkalan LPG oplosan di perumahan Sidomulyo, Kota Pekanbaru Riau. Penggerebekan tersebut berawal dari adanya laporan terkait adanya praktik pengoplosan gas LPG. Di rumah semi permanen ditemukan satu unit truk penuh tabung gas LPG ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg siap edar. Tak hanya itu, dalam depot yang tak jauh dari TKP pertama, tim juga menemukan ratusan tabung LPG 3 kg dan 12 kg oplosan siap edar. Ratusan tabung gas berbagai ukuran ini kemudian disita sebagai barang bukti. Polisi juga membekuk 2 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DAF selaku pemilik pangkalan gas LPG dan tersangka lain selaku orang yang menyuling gas dari ukuran 3 kg ke gas ukuran 5 kg, 12 kg dan ukuran 50 kg. Rekaman sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak toko buah dan viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat dan langsung mengundang perhatian warga sekitar. Benturan keras membuat bagian depan mobil rusak parah dan kaca toko pecah hingga berlubang. Mobil pun sepenuhnya masuk ke dalam toko dan tersangkut di antara rak buah. Sejumlah barang dagangan ikut hancur akibat tabrakan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini menyisakan kerugian yang cukup besar, baik bagi pemilik toko maupun pengemudi. Kerusakan mobil dan toko terlihat jelas, bahkan sejumlah buah yang siap jual ikut rusak. Situasi sempat menjadi perhatian warga sekitar yang berkerumun untuk melihat kondisi pasca kejadian. Setelah melalui proses mediasi, insiden ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan antara pengemudi dan pemilik toko, sehingga kasus tidak diteruskan ke jalur hukum. Akibat tak memiliki izin, 3 tempat karaoke disegel di Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Satpol PP menduga rumah karaoke berkedok kafe ini juga dijadikan tempat mesum.
Inilah 3 rumah karaoke berkedok kafe yang terpaksa kembali ditutup, diduga akibat tidak mengantongi izin. Selain ilegal, petugas menduga tempat karaoke ini juga dijadikan tempat mesum. Warga sekitar yang geram langsung melakukan laporan bersama. Jika nanti tetap beroperasi, petugas Satpol PP akan mencabut paksa izin usahanya karena telah meresahkan warga dan seringkali menimbulkan keonaran di lokasi tersebut. Pemirsa, komplotan mata elang liar dengan modus buang kunci sepeda motor ditangkap Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Target korban adalah pelajar wanita dan lansia. 1 dari 3 anggota komplotan mata elang matel liar diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tersangka F ditangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya saat pengejaran. Bahkan, F sempat dihakimi warga yang sebelumnya sempat ikut dalam pengejaran. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain, IF dan YS di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan menyita sejumlah barang bukti. Modus pelaku membawa korban dengan dalih ke kantor leasing dengan alasan masih ada tunggakan. Namun saat di tengah jalan, tersangka menjatuhkan kunci sepeda motor korban, kemudian membawa kabur kendaraan korban. Polisi memburu 1 tersangka lainnya yang masih buron. Sementara ketiga tersangka yang diamankan akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Hujan deras disertai angin kencang memicu bangunan rumah di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung roboh. Inilah pemirsa kondisi rumah warga di Kelurahan Sumur Putri yang ambruk sesaat setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan setempat. Saat peristiwa itu terjadi, rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Lurah Sumur Putri, Budi Yamin, mengkonfirmasi kayu bangunan rumah yang ambruk sudah dalam kondisi lapuk dan rawan roboh. Hal inilah yang membuat penghuni rumah memutuskan untuk mengungsi ke rumah anaknya saat hujan deras. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idgam Bashar Syaputra mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan evakuasi dan pembersihan material bangunan yang ambruk. Petugas juga membongkar bangunan yang masih tersisa karena dikhawatirkan rawan roboh kembali. Lagi evakuasi ya? Aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman terdampak hujan abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi pada Kamis pagi. Warga juga sempat mendengar suara gemuruh dari erupsi Merapi yang disertai luncuran awan panas guguran. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami erupsi pada Kamis pagi, yakni sekitar pukul 5:29 waktu Indonesia Barat sejauh 2,5 km ke arah hulu Kali Boyong. Akibatnya sejumlah desa di Kabupaten Sleman terdampak hujan abu vulkanik seperti Wonokerto dan Girikerto Turi. Material sisaan hujan abu vulkanik terlihat menempel di mobil warga serta dedaunan pohon. Saat terjadi erupsi, warga juga sempat mendengar suara gemuruh. Meski demikian, aktivitas warga masih berjalan normal. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta meminta warga tidak melakukan aktivitas pada radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Menyambut HUT TNI ke-80, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan seluruh layanan transportasi umum di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta Pusat. Sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan dalam rangka HUT TNI ke-80, pihaknya akan menggratiskan seluruh layanan transportasi umum di Jakarta. Dan tak hanya itu, pagelaran acara rutin yang digelar setiap seminggu sekali, yakni Car Free Day, akan tetap berlangsung di Sudirman Tamrin pada 5 Oktober mendatang. Tentunya
Pemain Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan punggawa dari Super League, diantaranya Egy Maulana, Hernando Ari, Jordi Amat, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Stefano Lillipali, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Nadeo yang akan menyusul. Timnas Indonesia dijadwalkan akan tampil dalam putaran keempat tergabung dalam grup B pasukan asuhan Patrick Kluivert. Nantinya akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Jelang dua partai penting itu, Timnas Indonesia akan mengikuti pemusatan latihan atau TC terlebih dahulu. TC akan dilakukan rencananya mulai hari ini. Pertandingan menghadapi tuan rumah Arab Saudi juga akan berlangsung pada 8 Oktober 2025 malam waktu setempat, sedangkan laga kontra Irak bakal bergulir 4 hari kemudian. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kenana pemirsa bersama tim Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.